menuntaskan tugas sekolah kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu analisis kebijakan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Betul sekali, di sini sudah ada 4 teman sekelas kita, Rara Nyadi, Lufia Balkis, dan Revan Dini Saputra. Hari ini kita akan beradu argumen dengan teman kita yang hebat-hebat ini. Kita akan membedah fakta, dampak nyata, serta bagaimana tanggapan dari kebijakan yang telah dilakukan oleh Presiden kita terhadap lingkungan kita dan masyarakat. Oke, mari kita langsung masuk ke isu yang bakal kita bahas. Belum lama ini, video pidato Presiden Prabowo viral saat menanggapi santai nilai tukar rupiah yang sangat merosot tajam ke angka 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat. Beliau bilang rakyat di desa-desa tidak pakai dolar kok. Rara, bagaimana tanggapan kritismu? Menurut saya, ucapan orang desa tidak pakai dolar itu menyederhanakan masalah yang sebenarnya sangat serius. Memang di desa transaksinya pakai rupiah, tapi tahu tidak kalau pupuk pakan ternak dan bahan baku tempe serta plastik di negara kita itu mayoritas impor dan dibeli pakai dolar. Jadi kalau dolar naik, harga sembako di desa pasti akan ikut naik. Betul Rara, dampak nyatanya sudah terasa sekarang. Ibu-ibu di pasar sudah menjerit karena harga barang kebutuhan pokok makin mahal. Jadi menyepelekan masalah dolar di pidato resmi itu rasanya kurang pas, karena efeknya nyata di dompet di kalangan masyarakat. Lufia, menurut saya kamu bisa bilang seseorang yang paling mendukung pemerintah. Bagaimana pandanganmu? Ya Lufia, untuk masalah harga barang ini aku mendadak jadi takut. Kemarin aku baru mendengar ibuku mengeluh di rumah. Uang belanja bulanan sudah tidak cukup lagi semenjak barang-barang di pasar naik. Awal aku pikir pidato presiden itu cuman biar warga desa tidak panik. Tapi kenyataan efek dolar naik ini menembus langsung ke dapur rumah kita masing-masing. Sebagai pelajar aku jadi cemas dengan masa depan kita. Kalau semua barang makin mahal, bagaimana dengan biaya sekolah kita nanti? Nah, itu dia yang bikin kita semua gelisah. Ya, di saat rupiah melemah dan terjadi inflasi, pemerintah masalah mengeluarkan anggaran triliunan rupiah buat program makanan dan gizi gratis. Pengeluaran sebesar itu kondisi ekonomi yang sangat sulit begini sangat berisiko, bikin harga barang di pasar makin tidak terkendali karena perputaran uang terlalu besar. Setuju. Buat apa kita dikasih makan gratis di sekolah kalau harga buku, ongkos, angkot, dan kebutuhan lainnya di pasar sudah terlanjur mahal. Ujung-ujungnya pengamatan dari makan gratis itu habis juga karena harga pasar mencekik. Kebijakan ini terasa dipaksakan di tengah krisis nilai tukar. Wah, ternyata kegelisahan Lufia berakar dari cerita ibunya di rumah yang merasakan langsung efek kenaikan harga. Revan, sebagai seorang pelajar yang tentunya juga mengetahui kenyataan sebenarnya yang terjadi di media sosial, tolong beri pandangan yang objektif agar diskusi kita tidak sekedar panik. Oke, mari kita lihat faktanya secara sederhana. Kekhawatiran Rara terutama kegelisahan Lufia itu sangat nyata. Indonesia memang masih ketergantungan barang dari luar negeri. Jadi kalau dolar naik, harga barang di pasar pasti ikut naik karena inflasi. Itu faktanya yang tidak bisa dibantah. Lalu bagaimana dengan program makan bergizi gratis? Revan, apa dampak pasti buruk di saat dolar naik begini? Belum tentu buruk. Pemerintah membuat program makan gratis itu tujuannya untuk membantu gizi anak sekolah dan meringankan beban orang tua. Logikanya, bahan makanannya harus dibeli langsung dari petani dan peternak lokal di desa. Kalau itu dilakukan dengan jujur tanpa ada impor, uang triliunan tadi bisa berputar di masyarakat bawah dan justru menahan hantaman krisis dolar. Nah, aku setuju bagian itu, tapi pemerintah harus bisa menjamin distribusinya jujur dan harganya tidak makin melambung tinggi. Ini melambung kan? Betul, intinya netizen di medsos itu kritis lihat video dan komentar bukan karena benci, tapi karena mereka cemas dengan harga yang mahal. Jadi daripada presiden sibuk membahas
sindiran mengkritik di pidatonya dan menyebut netizen cuma bisa nyinyir. Lebih baik fokus amankan harga sembako di pasar. Luar biasa ya, episode kali ini kita benar-benar panas, runtut dan seru. Isu pidato Presiden kurus, dolar, inflasi dan sampai program makan bergizi gratis bisa menyatu ke dalam argumen kalian yang sangat berbiasa. Benar Rasya, kesimpulan tugas kelompok kita adalah kondisi ekonomi saat ini sedang penuh ketidakpastian global. Pemerintah harus lebih peka terhadap kecemasan pelajar serta masyarakat, bahwa lalu menjawabnya dengan aksi nyata menjaga harga barang tetap murah. Tak terasa kita sudah berada di penghujung podcast kita nih. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Lara, Lufia, dan Devan atas waktu dan argumennya yang hebat-hebat. Tugas podcast kelompok kita akhirnya selesai juga dengan sangat baik. Terima kasih juga untuk para pendengar di rumah di channel ini, dan jika ada kesalahan dan informasi yang tidak jelas dan kurang pantas, boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I just had to let you know you're